Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Ivia Johan selaku fasilitator saya, Ibu Melia Kanserina selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, nama saya Wiki Deni Wiska. Saya adalah salah seorang guru dari SDN 10 Sumpur Kudus sekaligus calon guru penggerak Kabupaten Sijunjung Angkatan 6. Bersama saya ada salah seorang rekan kerja saya yang akan saya coaching. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan Ibu Riastarina. Ini merupakan kegiatan praobservasi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh meminta waktunya? Boleh. Mengulas pembicaraan kita kemarin bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk membantu Ibu Ria dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, terutama dalam kompetensi mengajar. Pada kesempatan kali ini silakan Ibu bercerita santai, mengobrol santai bersama saya. Selain itu nanti saya juga dapat melihat kesiapan Ibu Ria untuk melaksanakan kegiatan di kelasnya besok terkait kegiatan observasi. Baiklah Ibu, apa harapan Ibu dari ngobrol santai atau bincang-bincang santai kita hari ini? Harapan saya dengan perbincangan kita hari ini ya Bu, kita bisa saling berdiskusi, tukar pendapat, saling tukar pengalaman, sharing, dan juga saya nanti akan meminta saran dari Ibu sehubungan dengan bagaimana cara pembelajaran di kelas nanti supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi nantinya ke depan. Berarti dengan berbincang santai kita bisa sering bisa bertukar pengalaman. Dengan demikian nanti Ibu bisa meningkatkan cara belajar Ibu di kelas ya Bu ya. Untuk observasi nanti apa materi yang akan Ibu bawakan atau yang akan Ibu sajikan? Rencananya untuk kegiatan supervisi akademik nanti saya akan menyajikan materi tentang statistika ya Bu ya. Tentang modus, median, dan min. Berarti Ibu akan mengambil atau menyajikan materi tentang statistik yaitu modus, mean, dan median. Berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, yang akan Ibu sajikan tadi, tentu Ibu sudah juga menyusun tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Berdasarkan materi yang saya ambil itu Bu tentang statistika, di mana statistika tadi memuat tentang materi tentang cara mencari modus, menentukan median, dan juga mencari min. Jadi tujuan pembelajaran saya terkait itu Bu. Jadi nanti setelah mempelajari statistika tersebut, murid-murid saya mampu menentukan mana yang modus, menentukan atau mencari median dan mencari min dari sebuah data yang disajikan nanti. Tujuan pembelajaran Ibu tadi diharapkan siswa nanti bisa menentukan atau mencari modus, mean, dan median dari data yang Ibu sajikan. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Terkait persiapan yang sudah saya lakukan ya Bu ya, tentu saja saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, kemudian medianya, dan juga materi ajar yang terkait dengan statistika tersebut. Sudah bagus ya Bu ya, Ibu sudah menyiapkan beberapa perangkat untuk pembelajaran besok. Kira-kira dalam menyampaikan materi nanti kesulitan apa yang Ibu alami? Dalam menyampaikan materi, kesulitan yang akan saya alami itu terkait dengan statistika ya Bu ya. Mungkin menurut sebagian murid-murid saya itu pelajaran yang sulit ya Bu ya. Yang akan saya temui kesulitan itu nanti saya akan menemukan siswa yang yang belum paham tentang pembagian, tentang perkalian juga ya Bu ya. Sedangkan dalam mencari median, mencari min dan median itu siswa itu harus mampu untuk melakukan operasi pembagian.
Nah, jadi di situ nanti saya akan menemukan kesulitan terhadap murid-murid yang belum menguasai operasi pembagian. Berarti Ibu sudah melakukan persiapan, Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD-nya, media ajarnya, evaluasinya. Sedangkan di dalam kelas nanti mungkin Ibu akan menemukan kesulitan-kesulitan ketika penyajian materi. Apa kira-kira kesulitan yang akan Ibu alami? Terkait dengan kemampuan murid saya yang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang cepat bisa menangkap materi pembelajaran, ada yang lambat dalam menerima materi yang saya ajarkan itu. Nah, nanti mungkin dalam materi statistika ini tentunya murid akan dihadapkan dengan operasi pembagian. Dalam mencari median dan min, siswa akan dihadapkan dengan mencari pembagian. Nah, mungkin kesulitan saya di situ nanti Bu, bagi siswa yang belum menguasai operasi pembagian, tentu dia akan kesulitan dalam mengerjakan itu. Mungkin seperti itu Bu. Berarti Ibu akan kesulitannya di situ ya Bu. Ada beberapa siswa mungkin yang belum paham dengan operasi pembagian atau operasi perkalian. Terkait persiapan yang sudah Ibu siapkan tadi, tentu Ibu juga akan menyiapkan strategi, model atau metode yang akan Ibu gunakan sesuai materi yang akan Ibu ajarkan di kelas tadi, yaitu tentang statistika. Coba Ibu ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu buat di kelas. Rencananya skenario pembelajaran yang akan saya bawakan besok itu ya Bu ya, saya akan menggunakan data yang konkret Ibu ya. Data yang konkret itu saya akan menggunakan data berat badan atau tinggi badan siswa yang akan mereka langsung ukur sendiri. Kemudian nanti murid-murid tersebut akan mencatatnya di bukunya. Kemudian dari data-data tersebut siswa bisa menentukan mana yang modus, median, dan min dengan cara terlebih dahulu mengurutkan data tersebut dari yang kecil ke yang tertinggi. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD yang beragam, maksudnya berbeda Bu. Bagi murid yang agak sulit menangkap pelajaran atau agak lambat, saya akan memberikan LKPD yang soalnya agak mudah. Sedangkan bagi siswa nanti yang dalam kelompoknya dia cepat menangkap pembelajaran, saya akan memberikan LKPD dengan soal yang agak sulit. Mungkin seperti itu. Jadi kegiatan Ibu akan lakukan tadi, yang pertama Ibu akan menyiapkan sebuah data ya. Bisa jadi data konkretnya, siswa akan disuruh mengukur berat badan. Setelah itu siswa akan mengurutkan data dulu dari yang terendah dengan yang tertinggi, barulah mereka bisa menentukan mana yang median, mana yang modus, mana yang min. Sedangkan Ibu juga menyiapkan LKPD yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan siswa Ibu ya. Berarti Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika menggunakan media pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, ketika mengukur berat badan siswa misalnya, atau ketika mengerjakan LKPD tadi misalnya, bantuan apa kira-kira yang bisa Ibu berikan kepada siswa itu? Nah, terkait nanti penyajian materi yang sudah saya sampaikan tadi Bu, bantuan yang akan saya berikan kepada siswa, yang pertama tentu saya akan mengawasi anak-anak ini Bu dalam pengukuran tinggi atau menimbang berat badan. Nanti saya akan memantau atau mengawasi siswa, karena kalau tidak diawasi tentu saja mereka akan rebutan seperti itu ya Bu. Mereka akan bermain-main dengan temannya. Nah, kemudian terkait dengan pengurutan data, saya juga akan membantu dan mengawasi bagaimana siswa tadi bisa mengurutkan teman-temannya yang memiliki ukuran tinggi yang angkanya lebih rendah sampai yang tertinggi, atau berat badan temannya dari yang punya berat badan kecil sampai ke yang tertinggi nilainya. Mungkin itu Bu. Berarti Ibu akan memberikan bantuan kepada siswa Ibu ketika menggunakan media yang seperti benda konkret tadi ya Bu. Ya. Mereka bisa rebutan untuk mengukur berat badannya. Nah, jadi disitulah bantuan yang akan Ibu berikan. Selanjutnya Ibu juga akan memberi bantuan ketika anak-anak mengurutkan data, ya, tentu dimulai dari angka yang paling kecil dulu. Dengan diurutkan
kependudukan baru yang terakhirnya angka yang paling besar ya. Kira-kira apa yang masih kurang dari persiapan Ibu atau apa yang perlu diperbaiki gitu Ibu? Terkait persiapan yang saya sampaikan ke Ibu tadi seperti perangkat, media, LKPD itu belum sepenuhnya selesai ya Bu ya. Jadi itu yang masih kurang dan akan saya perbaiki nanti, akan saya tambahkan seperti itu. Berarti perangkat Ibu masih ada yang belum Iya, selesai ya Bu, masih dalam tahap proses, pembuatan, masih ya. dalam proses ya Bu ya. Kapan kira-kira bisa dilengkapi? Nanti sepulang sekolah atau nanti malam hari itu akan saya lengkapi ya Bu ya. Cak ya Bu, mantap Ya. sekali. Kira-kira dalam mempersiapkan alat peraga Ibu tadi, dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran Ibu tadi atau media atau LKPD atau evaluasi Ibu tadi, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain? Iya tentu saja Bu, dalam persiapan-persiapan seperti itu saya nanti butuh bantuan mungkin rekan guru saya, kemudian nanti juga minta bantuan dari Ibu ya Bu ya. Mungkin seperti itu dalam penyelesaiannya. Salah salah tadi. Berarti Ibu gercep ya Bu akan cepat menyelesaikan perangkat yang belum dipersiapkan tadi. Kira-kira dalam mempersiapkan perangkat tadi Ibu perlu bantuan atau butuh bantuan siapa? Dalam mempersiapkan hal-hal yang saya butuhkan untuk supervisi, nanti saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru untuk membantu saya mempersiapkan media ya Bu ya. Kemudian nanti saya butuh bantuan Ibu juga, boleh ya Bu ya? Iya. Insya Allah akan saya bantu ya Bu ya kalau seandainya Ibu membutuhkan bantuan saya. Terkait kegiatan supervisi besok, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama sekali mungkin dalam penyampaian materi saya agar saya bisa menyampaikan materi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh siswa ya Bu ya. Kemudian bagaimana nanti pembelajaran yang saya sajikan walaupun itu pembelajarannya matematika tapi terlihat lebih menarik di depan anak-anak. Kemudian terkait dengan sosial emosional saya dalam menghadapi siswa yang berbagai macam karakter ini ya Bu ya. Saya juga harus mengontrol emosi, kemudian menyiapkan media yang sesuai. Karena apa? Karena nanti dalam penggunaan media kadang-kadang mereka rebutan segala macam ya Bu. Jadi saya juga harus mengatur emosi agar tidak lekas naik emosinya seperti itu. Berarti Ibu akan mengembangkan kemampuan mengajarnya, terus kemampuan pribadinya dan sosialnya ya Bu ya. Yang pertama Ibu akan menyiapkan materinya yang lebih jelas, menarik bagi siswa, pengontrolan emosinya yang sangat penting sekali karena ketika menggunakan media tadi siswa-siswa akan pada rebutan ya Bu. Apa strategi yang akan Ibu persiapkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Terkait strategi untuk mencapai kompetensi yang saya ceritakan tadi, yang pertama saya harus punya persiapan yang matang ya Bu ya. Saya harus menguasai materi, kemudian mencari referensi bagaimana cara mengajar yang menarik tentang statistika tadi. Kemudian saya harus memahami dulu karakteristik siswa saya tadi. Saya harus melakukan asesmen dulu, kelompokkan siswa mana yang lebih cepat menangkap pelajaran dan yang kurangnya. Kemudian dari segi administrasi saya juga harus persiapkan matang bagaimana RPP-nya, materi ajar, kemudian LKPD-nya. Dan juga saya harus menyiapkan ice breaking nih Bu, supaya anak-anak tidak bosan saat belajar matematika. Iya. Nah mungkin itu Bu. Berarti Ibu akan melakukan asesmen terlebih dahulu ya Bu kepada siswa-siswa Ibu, terus akan menyiapkan perangkat ajar, terus juga akan mencari referensi dari internet dan memahami karakter siswa Ibu. Selanjutnya Ibu akan melakukan S-Baking atau mempersiapkan S-Baking nanti ya Bu. Kapan kira-kira bisa kita laksanakan kegiatan observasi nanti? Mungkin 2 hari dari sekarang ya Bu ya bisa kita lakukan karena saya butuh persiapan untuk menyelesaikan yang belum selesai dulu. Iya. Jadi 2 hari setelah ini Ibu akan mempersiapkan dari sekarang ya, dari nanti ya. Berarti 2 hari lagi kita akan bertemu
pada kegiatan observasi. Setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol santai lagi ya Bu ya tentang rencana jangka panjang Ibu itu seperti apa pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, sudah menyita waktu Ibu. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang persiapan observasi Ibu nanti di kelas. Ya, sama-sama, terima kasih banyak juga Bu sudah mau mengobservasi kegiatan pembelajaran saya di kelas nantinya. 2 hari setelah ini kita akan bertemu ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi Ibu sehingga pembelajaran di kelas Ibu lebih bermakna bagi siswa. Amin. Demikianlah kegiatan praktik coaching supervisi akademik kegiatan praobservasi kali ini bersama rekan saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita masuk materi matematika, yaitu statistika. Pernah dengar statistika di kelas 4 dan kelas 5? Hah? Oke. Hari ini kita akan belajar menghitung. Yang dihitung itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti menghitung tinggi badan, berat badan, menentukan nilai ulangan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari materi statistika ini, nantinya diharapkan anak-anak Ibu semuanya bisa menentukan mana yang modus, median, dan min. Bisa kita mulai belajarnya? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan menghitung berat badan dari masing-masing anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kemarin kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kali ini Ibu minta dulu kelompok 2 ke depan dengan catatannya. Silakan timbang berat badan temannya, catat, kemudian berdiri di depan berurut sesuai dengan berat badan yang terendah sampai yang paling tinggi. Paling berat. Nah, silakan maju yang kelompok 2. Sebelum mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu. Oke? Tepuk pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang dipelajari bisa kita manfaatkan dan kita pergunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk besok itu bawa peralatan yang sesuai di buku untuk materi selanjutnya. Oke. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Ibu akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada BI 4 kemarin kami sudah ada tugas untuk mendampingi dan dalam pembuatan RTP ya untuk rekan sejawat. Nah, kemarin mungkin Buki sudah melaksanakan supervisi ke dalam kelas rekan sejawat, sudah perannya, sudah observasi itu sudah kan. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi pembelajaran.
kelas yang telah dilakukan kemarin rekan sejawat. Untuk itu di PI 5 ini nanti diminta Bu Ike menyampaikan tujuan pembicaraan pada saat pasca ini. Jadi sampaikanlah tujuan Bu Ike dalam pembicaraan yang akan berlangsung nanti. Jadi artinya untuk apa tujuan dalam pasca. Kemudian hasil data analisis yang telah kita lakukan di saat melakukan pengamatan kemarin. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Siang Bu Ike. Apa kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, setelah itu observasi, dan hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita pada pasca observasi. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa tujuan dari percakapan kita kali ini. Di sini nanti saya akan mencoba membantu mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Lia alami ketika melakukan observasi di kelas kemarin. Jadi mudah-mudahan setelah pembicaraan ini nanti kita akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemarin Bu Lia sudah mengatakan kepada saya bahwasanya Ibu Lia memiliki beberapa kendala ya Bu Lia ketika melaksanakan observasi. Jadi sebelumnya setelah Ibu Lia melakukan observasi kemarin, apa perasaan Ibu Lia? Ya Bu Ike, mungkin awalnya perasaan saya deg-degan ya Bu, karena ada ibu yang akan melihat saya mengajar. Tapi dengan setelah berjalan perasaannya itu sudah menjadi biasa saja, sudah tenang, dan saya senang bisa mengajar kemudian dan diobservasi oleh ibu. Berarti Bu Lia merasa senang ya setelah dilaksanakan observasi kemarin. Pengalaman apa yang timbul setelah melakukan praktek mengajar kemarin Bu Lia? Pengalaman yang saya dapat kemarin ya Bu ya, jadi kalau biasanya mungkin saya mengajar kalau mengajar biasanya bagaimana yang sampai saja materinya. Kalau pada kesempatan kemarin karena sudah melakukan pra-observasi, kemudian Ibu melakukan observasi, saya betul-betul merencanakan pembelajaran di kelas itu dengan sebaik-baiknya. Berarti dengan adanya pra-observasi kemarin Bu Lia sudah merencanakan pembelajaran itu sebaik-baiknya. Intinya pembelajaran tersebut sudah berpihak kepada murid ya Bu ya. Baiklah Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu, tujuan pembelajaran apa saja yang sudah tercapai? Nah kemarin itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu kan siswa mampu menjelaskan pengertian dari MIN, karena materi saya adalah kemarin statistik data. Kemudian dengan kegiatan diharapkan siswa itu mampu bagaimana menentukan. Berarti tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai ya Bu ya? Kira-kira kesulitan apa yang Ibu alami untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kesulitan yang saya alami selama melaksanakan proses pembelajaran kemarin ya Bu ya, itu ada beberapa anak yang belum menguasai pembagian. Sedangkan dalam materi itu mencari min dari data, itu artinya kan mencari rata-rata dengan cara membagi. Nah itu ada beberapa anak yang belum menguasai, mungkin itu kesulitannya Bu kemarin. Berarti ada beberapa anak-anak Ibu yang belum menguasai pembagian, sedangkan untuk tujuan pembelajaran Ibu ini harusnya anak-anak sudah menguasai pembagian ya Bu ya. Berarti itu adalah kesulitan Ibu. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan supaya kesulitan tersebut teratasi? Untuk mengatasi kesulitan tersebut ya Bu, mungkin kedepannya saya akan menyisipkan materi pembagian ini di sela-sela materi yang lain. Sesudah itu mau juga saya akan
mengajak siswa yang lebih pandai, yang agak tinggi kemampuannya untuk menjadi tutor sebaya bagi murid-murid yang belum. Nanti dia yang akan membantu teman-temannya mengajari bagaimana cara pembagian yang cepat dan mudah, seperti itu. Berarti Ibu sudah memanfaatkan modal manusia ini Bu Iya. namanya. Memanfaatkan anak-anak yang sudah punya kemampuan lebih membantu Iya. teman-temannya. Berarti Ibu sudah menggunakan aset namanya Bu, aset yang ada di kelas Ibu ya. Iya. Siswa. Kesulitan-kesulitan sudah dapat Ibu atasi. Apa yang Ibu ingin capai ke depannya? Kedepannya mungkin saya ingin lebih meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar ya Bu, keterampilan mengajar, bagaimana trik dan teori mengajarkan matematika ini agar lebih dianggap mudah oleh anak-anak, sehingga mereka tidak takut lagi jika ada pembelajaran matematika yang selama ini mereka anggap sulit. Berarti Ibu ingin meningkatkan kemampuan mengajar dan juga kemampuan sosial emosional. Ya. Karena berdasarkan yang Ibu katakan tadi, matematika dianggap sulit bagi mereka. Nanti Ibu akan mencari trik atau caranya supaya pelajaran matematika ini lebih menyenangkan, Ibu ya. Apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Yang ingin saya lakukan ke depannya tentu saja Bu, saya harus banyak belajar. Iya. Baik itu secara mandiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, kemudian belajar juga dengan Ibu, dengan rekan-rekan sejawat, dan berbagi praktik baik lainnya dari guru-guru mungkin pada saat KKG. Jadi disitulah bisa berdiskusi dengan teman-teman, mungkin ada yang sama masalahnya dengan saya saat melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu. Mantap ya Bu ya. Dengan mencari referensi dari internet juga bisa, Iya, gitu bisa ya. juga. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Banyak hal yang saya dapatkan ya Bu ya dari percakapan kita, mulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Saya bisa merefleksi diri di mana kekurangan saya dalam mengajar. Ibu bantu mengisinya, Ibu beri masukan di mana bisa saya menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas, seperti itu. Mantap ya Bu ya. Setelah kita melakukan beberapa tahap dari kemarin ya Bu, ada tahap pra-observasi, ada observasi, dan sekarang adalah pasca observasinya. Setelah kegiatan ini nanti mudah-mudahan Ibu bisa merefleksi diri, berbagi praktik baik dengan teman-temannya atau rekan sejawat. Mudah-mudahan setelah ini pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswanya dapat bermanfaat bagi siswanya, dapat berpihak kepada murid, dan Ibu juga bisa mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan juga kemampuan sosial dan emosionalnya. Terima kasih waktunya ya Bu Ria. Ya, sama-sama ya Bu Ike, terima kasih banyak sudah mau mencarikan solusi atas permasalahan saya dalam mengajar dari kita mulai pra-observasi kemarin.